Per dan milenial harus saling bahu-membahu mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Per sebagai media informasi publik dan milenial sebagai agen of change harus mampu berkolaborasi demi menciptakan informasi yang mendukung new normal, untuk percepatan perbaikan ekonomi kita. Maka dari itu keduanya harus saling menopang satu sama lain. Pemerintah tidak bisa maksimal tanpa dukungan per dan milenial. Per bisa memberikan panduan edukasi untuk para masyarakat usaha kecil dan menengah dan milenial bisa membantu menyampaikan informasi-informasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif, dan bahkan mampu melakukan terobosan-terobosan usaha baru. Maka dari itu demi melancarkan tujuan-tujuan tersebut kita sudah menyajikan informasi untuk bahan referensi masyarakat dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten. Yuk langsung saja saksikan. Peran pers dan juga kaum milenial dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena dalam situasi seperti sekarang ini justru peran pers harus dioptimalkan. Kenapa? Sebagai media ya, pers justru menjadi salah satu garda terdepan di masa pandemi COVID-19 ini. Situasi yang membuat masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas memang harus didorong dengan informasi-informasi yang tentu saja bisa membangkitkan gairah, bisa membangkitkan semangat bahwa situasi di masa pandemi ini pasti akan berakhir. Namun memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi apabila masyarakat ingin cepat bisa berinteraksi seperti biasa ya. Dilematis memang, tapi situasi ini bukan berarti kemudian tidak akan berakhir ya, atau tidak bisa ditekan. Karena itu pers menjadi sangat penting peranannya dalam situasi seperti ini untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terus memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa membuat masyarakat tidak panik, bisa membuat masyarakat tenang ya, bahwa percayalah bahwa situasi ini akan bisa berakhir. Tapi tentu saja dengan kedisiplinan yang sangat tinggi, misalnya dengan mentaati protokol kesehatan ya, menjaga jarak seperti itu. Nah, selain pers, kaum milenial juga punya peran yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana dunia media sosial saat ini ya, itu banyak diisi oleh kaum milenial. Dengan media sosial yang begitu banyak pada saat ini, kaum milenial menjadi sangat penting ya. Kaum milenial juga punya andil ya yang bisa dioptimalkan tentunya untuk memberikan juga kepada masyarakat pemahaman-pemahaman tentang bagaimana situasi ini bisa segera berakhir ya. Pandemi COVID-19 memang telah membuat dilema tersendiri, tapi saya pikir bukan berarti kemudian kaum milenial harus berdiam diri ya. Justru di saat seperti inilah kaum milenial bisa memperlihatkan perannya gitu ya. Ketika pandemi COVID masih berlangsung, pada saat ini yang paling penting juga adalah bagaimana mendukung kegiatan ekonomi ya, pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID ini harus bisa berjalan ya. Ini harus dioptimalkan gitu, bahwa pandemi COVID-19 memang telah membuat kita sulit untuk bisa bergerak banyak. Tapi dengan peran yang bisa lebih dioptimalkan ya, upaya kita untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini pasti akan bisa berhasil ya. Karena itu saya juga mengajak kepada seluruh insan pers dan juga kaum milenial untuk ayo sama-sama bahu-membahu ya, tentunya mendukung pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Percayalah bahwa badai ini kan berakhir ya dengan kebersamaan kita, kedisiplinan kita. Situasi ini lambat taun pasti akan berakhir, tapi tentu saja dengan kedisiplinan yang sangat tinggi. Ikuti apa yang disyaratkan pemerintah, misalnya
bagaimana kita harus benar-benar bisa menjaga protokol kesehatan, ya, social distancing, sehingga perlahan-lahan pemulihan ekonomi ini akan bisa segera dilakukan. Dan ya, sebagai warga masyarakat tentunya bukan saja insan pers, kaum milenial, tapi seluruh stakeholders yang terkait dengan pemulihan ekonomi ini harus saling bahu-membahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri, saya founder Millennial Talk Institute. Saya ucapkan terima kasih kepada FES. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran dan kontribusi pers dan juga milenial terkait dengan pemulihan atau membangkitkan pasca pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui pada era saat ini memang eranya yang begitu luar biasa, ya, berdampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan khususnya. Kita masyarakat tentu khawatir juga bagaimana penanganan COVID-19 ini ingin segera selesai, ingin segera pulih. Akan tetapi kita perlu bersama-sama untuk melakukan kontribusi yang bisa kita lakukan, khususnya anak-anak muda dan juga pers, yaitu bagaimana anak-anak muda ini berperan aktif untuk menghilangkan atau memberikan informasi yang edukasi kepada masyarakat. Salah satu contoh bagaimana anak-anak muda memberikan ajakan hidup sehat dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa beradaptasi dan juga bisa menghindari bahaya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, itu saya harapkan anak-anak muda bisa berperan aktif agar kita cepat keluar dari COVID-19 ini, karena kita ketahui bahayanya COVID-19 ini tidak kita ketahui, ya, apakah sampai saat ini COVID-19 ini masih sudah selesai ataupun masih berkeliaran di situasi yang ada di Indonesia ini. Selain itu, saya juga mengajak dan menyampaikan bahwa peran pers terkait dengan penanganan COVID-19 ini juga sangat fundamental. Kita ketahui hadirnya pers ini untuk menyampaikan informasi yang valid, terus juga yang sesuai fakta di lapangan. Karena ini penting sekali agar masyarakat tidak khawatir terkait dengan informasi yang disampaikan di masyarakat ini, agar masyarakat lebih paham bagaimana kita beradaptasi dengan di era new normal ini. Karena pada dasarnya di era new normal ini kita harus membiasakan diri hidup sehat. Maka satu kunci yang harus kita lakukan yaitu bagaimana di era new normal ini kita beradaptasi sesuai dengan perintah pemerintah, yaitu physical distancing dan juga menjaga diri dengan orang-orang. Salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana memakai masker setiap saat. Jadi setiap pergi ke kantor maupun beraktivitas di luar kita harus menggunakan masker dan juga menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, inilah kami harapkan anak-anak muda agar terus memberikan pemahaman, dan kita tentu ingin COVID-19 ini cepat selesai, dan mudah-mudahan setelah selesai ini kita harus bangkit bersama-sama. Salah satu yang harus kita dorong adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi Indonesia, karena menumbuhkan ekonomi Indonesia ini salah satu juga dilihat dari sektor pariwisata, ya. Pariwisata ini sangat penting sekali agar bergulirnya keinginan masyarakat untuk pergi ke wisata juga mendapatkan salah satu feedback agar masyarakat tentu menginginkan situasi yang seperti biasa lagi. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan pers dan juga milenial tetap berkontribusi untuk membangkitkan pasca pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Saya Hasan Basri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau peran milenial di dalam dan pers dan milenial di masa pemulihan COVID seperti ini,
memang secara umum itu harus memberikan informasi yang positif, tentunya dalam konteks untuk membangun UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Dalam konteks UMKM tersebut, pasti ada yang konteksnya adalah mengenai startup, industri rumah tangga, dan mengenai konteks-konteks yang memang sifatnya digitalisasi. Apakah memang konteks yang peranan pers itu harus bisa membangun karakter positif di situ? Ya, tentunya. Karena dalam memancing konteks memberikan informasi tersebut dan hal-hal baru tersebut tentunya harus didapatkan etika dan idealisme dalam menjalankan pers tersebut, profesi pers tersebut. Apakah itu memberikan warna baru dalam memberikan pemulihan ekonomi? Bisa kan, dan tentunya dengan hal-hal baru tersebut, dengan konsep yang memang pers secara jelas, ada hal-hal yang memang harus diberikan secara umumnya. Misalnya, pertama, informasi mengenai bagaimana untuk digitalisasi dalam platform untuk membangun proses perekonomian, untuk memulai suatu usaha yang tentunya bukan hanya sekadar dalam satu masa membutuhkan suatu kumpulan orang tertentu, tetapi tentunya melalui digitalisasi tersebut memberikan informasi untuk proses pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan siklus perekonomian from A to Z untuk pengembangannya. Ada supply, ada demand. Nanti sampai sejauh mana untuk permintaan tersebut tentunya juga sesuai dengan supply yang diberikan, dan itu pun sebaliknya. Itu yang memang proses harus dilalui. Dan apapun dengan konteks yang selama itu pers memberikan energi positif yang sangat baik, tentunya generasi milenial juga akan menyambutnya juga dengan baik. Apakah dengan proses seperti itu bisa memberikan energi positif dan mengeluarkan dampak yang sangat baik untuk perekonomian ini? Saya yakin 1000% bisa. Untuk sampai sejauh mana, itu memang proses yang bisa diberikan oleh pers, dan milenial itu bisa membangun perekonomian di dalam negeri Indonesia. Oke, demikian penyampaian yang sudah dituturkan oleh beberapa narasumber kita. Semoga bermanfaat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson.